Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Menyebar kemana-mana, saat ini, Wu Jie, Su Zhenghao, Xiao Fan, dan yang lainnya telah menyusup keluar medan perang surgawi klan dewa, berencana untuk mengejutkan mereka. Nanti, kalian semua bertanggung jawab atas pembunuhan. Bunuhlah dari medan perang sampai ke alam dewa, mengerti? Wu Jie berbicara perlahan. Semua orang mengangguk. Mereka masih belum mengetahui lokasi kontrak kuno dan tidak mengetahui rencana Wu Jie selanjutnya, namun, mendengarkan kata-kata Wu Jie sekarang tentu tidak salah. Xiao Fan juga mengangguk. Dia sebelumnya telah mendengarkan Zhu Zhenghao, mengetahui lokasi kontrak kuno, dan rencana Wu Jie, jadi dia mengerti maksud pihak lain selanjutnya. Serang, raung Wu Jie, auranya melonjak, memimpin orang-orangnya untuk menyerang terlebih dahulu. Bunuh mereka. Serang, sekelompok kultivator ranah Wusheng ahli di bawah Wu Jie, masing-masing penuh dengan aura dan memancarkan battle intent yang mengerikan, menyebar ke arah klan dewa. Duar. Pertempuran yang mengerikan langsung terjadi, mengejutkan klan dewa ahli yang ditempatkan di medan perang. Tidak, serangan musuh, ada serangan musuh. Serangan musuh. Bersiap untuk pertempuran, bersiap untuk pertempuran HAM. Perang medan langsung berubah menjadi kacau. Xiao Fan, Wu Jie, Su Zhenghao, dan kultivator ranah Wusheng lainnya, menggunakan metode yang mengerikan. Di dalam klan dewa, sekelompok kultivator ranah Wusheng menyerbu keluar, bersama dengan beberapa kultivator ranah Shenlun, masing-masing dengan aura yang mencengangkan, masuk keluar dari medan perang surgawi klan dewa. Sialan. Sial, banyak sekali orangnya. Bunuh. Duar. Para kultivator ranah Shenlun klan dewa mengabaikan keselamatan mereka sendiri, dan segera memanggil jiwa orang-orang dari alam dewa abadi untuk turun. Namun, sayang sekali kali ini Wu Jie telah mengumpulkan pasukannya, dan dengan momentum yang menghancurkan, banyak kultivator ranah Shenlun klan dewa bahkan tidak punya waktu untuk memanggil jiwa orang-orang alam dewa abadi sebelum mereka berubah menjadi kabut darah bunuh. Raung Wu Jie. Kali ini, sekelompok orang melancarkan serangan, mengejutkan klan dewa. Dengan keunggulan jumlah yang mutlak, anggota klan dewa tumbang satu demi satu. Mata Xiao Fan memerah karena membunuh. Api iblis Cik Xiao yang mengerikan kini memiliki kekuatan yang sebanding dengan kultivator ranah Wusheng. Ruang apapun yang dilahap api hitam seketika berubah menjadi ketiadaan, terbakar menjadi serpihan ruang oleh api hitam. Klan dewa sangat khawatir dan segera mengaktifkan susunan pelindung mereka, berniat untuk mengulur waktu. Namun, sia-sia. Wu Jie beraksi, dan susunan pelindung klan dewa, sekuat apapun, dihancurkan sepenuhnya oleh Wu Jie hanya dengan mengangkat tangannya. Susunan pelindung klan dewa bagaikan potongan kertas di mata Wu Jie, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Lebih cepat, raung Wu Jie. Tak lama kemudian, Xiao Fan dan yang lainnya telah membunuh semua anggota klan dewa di medan perang surgawi klan dewa. Darah mereka mengalir kemana-mana. Semuanya diam-diam dikumpulkan oleh Wu Jie ke dalam cincin penyimpanan. Wu Jie merobek jalan menuju alam dewa, dan Xiao Fan, Su Zhenghao, Quan Xing, dan yang lainnya masuk satu demi satu, menuju ke alam dewa. Pada saat ini, pemimpin istana ilahi juga mengetahui apa yang terjadi di medan perang. Sialan orang-orang brengsek kalian semua pantas mati. Si pemimpin istana ilahi sangat marah. Matanya merah karena amarah, memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Apakah orang-orang itu sudah gila? Ya ampun, benarkah? Mereka mau membuat masalah bagi klan dewa lagi. Mereka pasti gila. Tapi, siapa orang-orang itu? Pada saat ini, berita tentang Wu Jie yang memimpin orang-orang untuk menyerang klan dewa lagi telah tersebar sepenuhnya ke seluruh langit dan bumi.
Bagaimana ini bisa terjadi mengerikan? Sepertinya mereka bermaksud melawan klan dewa sampai mati kali ini. Apakah seharusnya kita campur tangan? Pada saat ini, banyak kultivator ranah Wusheng dari seluruh langit dan bumi juga ingin bergabung dengan Wu Jie dan yang lainnya untuk melenyapkan klan dewa sepenuhnya. Mereka semua tahu makna sebenarnya di balik keberadaan klan dewa. Klan dewa sedang menunggu kontrak berakhir, setelah itu mereka akan sepenuhnya diperbudak. Tidak, kita tidak bisa. Benar, kalau kita campur tangan, siapa yang tahu hasilnya nanti? Kita tunggu saja. Ya, aku juga berpikir begitu. Pada saat ini, Wu Jie, Su Zhenghao, Xiao Fan, dan yang lainnya telah mencapai alam dewa. Begitu mereka memasuki alam dewa, mereka dikunci oleh sekelompok orang yang memiliki niat membunuh yang mengerikan. Pemimpin istana ilahi dan semua kultivator klan dewa muncul, mengepung Wu Jie dan yang lainnya. Selain itu, sekelompok kultivator ranah Shenlun memanggil kehendak para kultivator dari alam dewa abadi untuk turun, dengan niat membunuh yang tajam, sambil menatap Xiao Fan dan yang lainnya. Beraninya kalian datang ke sini lagi kali ini, kalian tidak akan kembali. Pemimpin istana ilahi meraung, matanya berkobar dengan niat membunuh, dan niat bertarungnya yang mengerikan melonjak. Bajingan klan dewa, kakekmu pasti akan mengulitimu dan mencabut uratmu kali ini. Saat melihat pemimpin istana ilahi, Su Zhenghao langsung menjadi marah, matanya memerah. Hahaha, aku juga tidak menyangka kamu akan kembali. Bagus sekali, aku jadi tidak perlu repot-repot keluar untuk menangkapmu. Melihat Su Zhenghao, pemimpin istana ilahi mencibir, niat membunuh yang mengerikan melonjak. Cukup bicaranya, ayo bertarung. Raung Wu Jie langsung melambaikan tangannya, dan ratusan formasi serangan muncul, menyerbu ke arah pemimpin istana ilahi. Trik kecil, pemimpin istana ilahi mendengus dingin, langsung melancarkan gerakannya dengan momentum yang melonjak. Yang lain di dekatnya juga mulai bergerak. Quan Xing dan yang lainnya juga bergerak. Mereka unggul jumlah, dan selama mereka waspada terhadap teknik khusus para kultivator dengan simbol ilahi di dahi mereka, mereka tidak perlu takut duar. Duar, 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 duar. Wu Jie langsung bertempur melawan pemimpin istana ilahi. Dalam pertempuran ini, Wu Jie mengerahkan seluruh formasi serangan yang telah ia buat, dengan tujuan menahan pemimpin istana ilahi dan mengulur waktu untuk menyerang area lain. Nanti setelah Quan Xing dan yang lain telah menyingkirkan sebagian besar anggota klan dewa, mereka kemudian secara kolektif mengepung pemimpin istana ilahi. Aku akan membantumu, raung Su Zhenghao, dan segera berlari ke sisi Wu Jie untuk melawan pemimpin istana ilahi bersamanya. Hehehe, apa kalian pikir hanya kalian berdua akan bisa menandingiku? Pemimpin istana ilahi mendengus dingin, niat membunuh yang mengerikan meletus, dan klon yang identik dengan tubuh utamanya muncul. Potong. Pada saat ini, raungan yang sangat keras terdengar dari atas kekosongan, dan energi pedang yang mengerikan melesat ke arah klon pemimpin istana ilahi. Trik kecil, klon pemimpin istana ilahi bersinar dingin, langsung menyerang. Namun, setelah serangan itu terjadi, ratusan hukum meletus secara bersamaan. Dengan hukum yang beresonansi satu sama lain, mereka langsung membentuk kembali serangan yang sebanding dengan puncak ranah Wusheng. Apa? Ekspresi klon pemimpin istana ilahi berubah, ia terkejut oleh serangan tak terduga itu, darah menetes dari sudut mulutnya, dan matanya dipenuhi niat membunuh. Ia menatap Xiao Fan menampilkan niat membunuh yang mengerikan. Hehe, aku akan urus satu. Xiao Fan mencibir, niat membunuh membumbung tinggi. Mendengar kata-kata Xiao Fan, Wu Jie dan Su Zhenghao menghela nafas lega. Dengan kekuatan gabungan mereka untuk menekan pemimpin istana ilahi, pertempuran besar ini masih memiliki peluang. Dasar binatang kecil, kamu sedang mencari mati. Mata klon pemimpin istana ilahi dipenuhi niat membunuh, dia sudah menduga bahwa diagram bintang berada di Xiao Fan. Bunuh, bunuh, bunuh. Wu Jie, Su Zhenghao, dan Xiao Fan berseru serempak, bergabung untuk melawan pemimpin.
Istana Ilahi dan klonnya. Xiao Fanel sangat menyadari kekuatan pemimpin Istana Ilahi dan tidak berani gegabah. Ia segera menggunakan teknik San Qi Huang dan 3 klon muncul secara bersamaan. Masing-masing memegang senjata spiritual, dan bersama-sama mereka melawan pemimpin Istana Ilahi. Pemimpin Istana Ilahi juga luar biasa ganas. Baik tubuh utamanya maupun klonnya berubah menjadi 3 kepala dan 6 lengan, bahkan setengah dari aura mereka mengandung aura ilahi. Mati. Pemimpin Istana Ilahi meraung marah, aura yang mengerikan bergemuruh, menekan Wu Jie, Zhu Zhenghao, dan Xiao Fan. Apa yang kamu sanggup? Apa kamu tidak bisa sedikit berusaha dan mengeluarkan lebih banyak kekuatan? Raung Zhu Zhenghao sambil menatap Xiao Fan. Xiao Fan. Pak Tua, apa kamu buta? Apa aku kurang berusaha? Xiao Fan meraung marah. Berhenti berdebat, kata Wu Jie dengan suara berat. Xiao Fan menghembuskan napas, meregangkan lehernya. Selas. Saat berikutnya, energi pedang yang mengejutkan menyelimuti langit. Xiao Fan mengintegrasikan ratusan hukum ke dalam energi pedang, mengubahnya menjadi sangkar hukum, yang menjebak klon pemimpin Istana Ilahi untuk sementara. Bagus sekali. Zhu Zhenghao berteriak kegirangan. Sialan, ini melelahkan. Xiao Fan terengah-engah. Saat Xiao Fan melihat klon pemimpin Istana Ilahi tadi, dia sudah memikirkan bagaimana dia akan menghadapinya. Klon pihak lain memiliki efek yang serupa dengan teknik San Qi Huang, tetapi tidak dapat menghilang. Ia merupakan bagian dari tubuh utama pemimpin Istana Ilahi. Oleh karena itu, Xiao Fan memikirkan gerakan ini, menggunakan kekuatan sangkar untuk menjebak klon, dan kemudian membunuh tubuh utamanya. Sangkar biasa. Kamu pikir kamu bisa menjebakku? Klon pemimpin Istana Ilahi mencibir, ia langsung menyerang, berniat mendobrak sangkar itu. Duar, duar, duar. Apa? Namun, klon pemimpin Istana Ilahi sangat khawatir. Sangkar yang ia serang akan segera terbentuk kembali. Nak, kamu pantas mati. Klon pemimpin Istana Ilahi langsung menyadari tipuannya. Sangkar ini bukan sangkar biasa, sangkar ini terhubung dengan kekuatan spiritual Xiao Fan. Selama Xiao Fan masih memiliki kekuatan spiritual di tubuhnya, dia dapat terus menuangkannya ke dalam sangkar dan memperkuatnya. Hehe kakek tua, kematianmu sudah dekat. Xiao Fan mencibir. Untuk membasmi pemimpin Istana Ilahi, dia mengerahkan seluruh tenaganya. Berhenti bicara omong kosong dengannya, bunuh. Zhu Zhenghao meraung, rambutnya berkibar liar, niat membunuhnya melambung tinggi. Beraninya kalian begitu lancang di alam dewaku. Tak seorang pun dari kalian akan pergi hari ini. Pemimpin Istana Ilahi meraung, auranya sangat mengerikan. Matanya merah padam saat ia menyerang dengan panik. Demikian pula pada saat ini, kekuatan Xiao Fan sangat berkurang karena ia perlu mengalihkan sejumlah besar kekuatan spiritual untuk menekan klon pemimpin Istana Ilahi. Duar, 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 bunuh, bunuh, bunuh. Mata pemimpin Istana Ilahi merah. Sial, kamu harus mati. Raung Zhu Zhenghao, penuh amarah. Zhu Zhenghao meraung dan segera melepaskan kekuatan yang bukan milik kultivator ranah Wusheng. Senior, kamu. Melihat ini, ekspresi Wu Jie berubah drastis. Xiao Fan juga merasakan aura yang kuat dari Zhu Zhenghao, beri kesempatan untukku. Aku ingin menghancurkannya sendiri. Raung Zhu Zhenghao, melihat ini, Xiao Fan menghela napas. Sosoknya menghilang seperti hantu, menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya secara signifikan. Bertarung, Xiao Fan dan 3 klonnya menggabungkan kekuatan mereka, menggunakan kekuatan spiritual yang besar untuk secara paksa menyerang tubuh utama pemimpin Istana Ilahi. Dasar bocah berambut putih, kamu masih terlalu lemah. Raung pemimpin Istana Ilahi, ia menggunakan teknik rahasia untuk mentransfer kekuatan klon ke tubuh utamanya, meningkatkan kekuatan tubuh utamanya secara drastis. Duar, 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 duar. Saat berikutnya, kekuatan pemimpin Istana Ilahi meningkat pesat, dan auranya melonjak, mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Apa?
Ekspresi Xiao Fan berubah drastis. Segel. Pada saat ini, Wu Jie meraung, menyemburkan seteguk esensi darah. Ia menggunakan esensi darah tersebut untuk memadatkan ratusan segel yang kuat, bermaksud untuk mengunci pemimpin istana ilahi secara paksa dan menciptakan peluang bagi Zhu Zhengzhao. Sial si pemimpin istana ilahi murka. Wu Jie mencibir, hari ini, kamu harus mati. Hahaha Duan Tian, dasar bajingan kecil, kamu hebat sekali. Zhu Zhenghao tertawa terbahak-bahak melihat ini. Binatang tua, kematianmu sudah dekat. Terima ini. Zhu Zhenghao meraung, aura di sekitarnya tiba-tiba berubah drastis, meningkat drastis menjadi ranah Senjun. Hahaha binatang tua, matilah. Zhu Zhenghao meraung, ki darahnya mengalir deras di sekelilingnya, mengembun menjadi serangan dahsyat menuju ke pemimpin istana ilahi yang tertahan. Sialan. Raung pemimpin istana ilahi, ia merasakan ketakutan dari serangan Zhu Zhenghao. Pemimpin istana ilahi mencoba melepaskan diri, tetapi Xiao Fan dan Wu Jie memegangnya erat, mencegahnya bergerak setengah bahkan langkah duar-duar. Saat berikutnya, serangan Zhu Zhenghao meledak pada pemimpin istana ilahi, dan aura ranah Senjun yang mengerikan bergetar. Duar, 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 duar. Aura ranah Senjun yang mengerikan tersapu, mengandung kekuatan yang luar biasa. Melihat ini, Xiao Fan meninggalkan klonnya untuk menahan pemimpin istana ilahi, sementara tubuh utamanya segera menjauh. Wu Jie menggunakan formasi, jadi dia tidak khawatir terkena serangan. Hahaha, berhasil, dia mati. Melihat ini, Zhu Zhenghao tertawa terbahak-bahak. Auranya langsung hancur, dan darah mengalir dari mata, telinga, hidung, dan mulut. Memaksa menggunakan kekuatan ranah Senjun tadi adalah tindakan yang keterlaluan bagi Zhu Zhenghao. Ia sudah di ujung tanduk, telah memaksakan diri hingga batasnya. Senior, kamu baik-baik saja. Wu Jie bergerak cepat dan langsung muncul di samping Zhu Zhenghao, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Gerak. Pada saat ini, benang-benang kekuatan keteraturan muncul di sekitar Zhu Zhenghao. Ini adalah kekuatan kontrak kuno. Karena Zhu Zhenghao menggunakan kekuatan ranah Senjun, kekuatan kontrak diaktifkan, berniat untuk menurunkannya pada saat itu juga. Bukan apa-apa, Zhu Zhenghao menghela napas. Auranya berubah, dan sebelum kontrak kuno sempat menghancurkannya, aura Zhu Zhenghao menghilang. Pada saat ini, Xiao Fan juga tiba di depan Zhu Zhenghao. Melihat apa yang baru saja terjadi, dia tampak terkejut. Hehehe kamu kaget, ya. Zhu Zhenghao mencibir, senang sekali melihat ekspresi terkejut Xiao Fan. Tidak heran, wajar kalau orang tua sepertimu tahu beberapa trik, kata Xiao Fan acuh tak acuh. Nak, apa yang kamu katakan? Kamu pikir aku tidak akan terkena balasannya? Kata Zhu Zhenghao dengan nada kesal. Kamu panggil aku apa tadi? Kamu pikir aku tuli? Kata Xiao Fan dengan kesal. Zhu Zhenghao, aku agak bersemangat, kata Zhu Zhenghao tanpa ekspresi. Xiao Fan, enyahlah. Xiao Fan mengumpat kesal. Melihat Zhu Zhenghao saja sudah membuatnya kesal. Namun, untunglah serangan Zhu Zhenghao telah membasmi pemimpin istana ilahi sepenuhnya. Pada saat ini, tubuh utama pemimpin istana ilahi telah sepenuhnya dihancurkan oleh serangan ranah Senjun milik Zhu Zhenghao. Senior, kamu sudah bekerja keras. Wu Ji menghela nafas, raut wajahnya dipenuhi kegembiraan. Hehehe betul sekali, ini adalah Zhu Zhenghao, kamu tahu. Zhu Zhenghao mengangguk puas. Mendengar sanjungan Duan Tian, suasana hatinya sedang bagus. Wu Jie tidak terkejut bahwa Zhu Zhenghao memiliki metode rahasia untuk menghindari kuno. Lagi pula, secara keseluruhan dengan Sang Dao memang tidak biasa. Jika tidak, Sang Dao tidak akan mempercayakan kontrak kuno kepadanya untuk diamankan saat itu. Xiao Fan juga menghela nafas lega. Setelah tubuh utama pemimpin istana ilahi berhasil diselesaikan, yang tersisa hanyalah melenyapkan klonnya dan pertempuran akan berakhir. Namun pada saat ini, Ham Xiao Fan tiba-tiba mengeluarkan seteguk besar darah, duar.
Di tengah perbincangan, sangkar yang Xiao Fan ciptakan untuk menyegel klon pemimpin istana ilahi mulai retak. Xiao Fan, kamu baik-baik saja. Bocah, kamu Wu Jie dan Zhu Zhenghao terkejut dan segera berbicara. Kalian semua harus mati. Klon pemimpin istana ilahi yang terperangkap di dalam sangkar meraung. Di saat kritis, ia menggunakan metode rahasia untuk mentransfer kekuatan tubuh utamanya kembali ke klonnya. Sekarang, pemimpin istana ilahi telah kehilangan tubuh utamanya, tetapi masih mempertahankan kekuatannya dalam klonnya. Mati, kalian semua harus mati. Klon pemimpin istana ilahi yang terperangkap di dalam sangkar, meraung marah, matanya merah padam karena marah. Duar, 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 duar. Aura kuat yang dipancarkannya tidak dapat lagi ditampung oleh sangkar yang diciptakan Xiao Fan. Sial, bocah, apa kamu bisa menahannya? Wajah Zhu Zhenghao pucat pasi saat dia menggertakkan giginya dan menatap Xiao Fan. Xiao Fan batuk lagi dan mengeluarkan seteguk darah yang banyak. Tiba-tiba, sangkar yang didirikan Xiao Fan hancur berkeping-keping, dan klon pemimpin istana ilahi terlepas. Akan tetapi, bukannya klon, kini lebih tepatnya tubuh utama pemimpin istana ilahi, karena tubuh utamanya telah dihancurkan, dan seluruh jiwa spiritualnya telah dipindahkan ke klon. Sial, Wu Jie memuntahkan seteguk darah dan segera memanipulasinya untuk menciptakan beberapa formasi hukum. Singkirkan dia, Wu Jie meraung, mengaktifkan formasi untuk memulai serangannya. Xiao Fan menghela nafas, dia juga tahu apa yang perlu dilakukan. Ia segera mengonsumsi pil untuk memulihkan luka-lukanya dan menggunakan teknik rahasia untuk memulihkan kekuatan secara paksa. Wajah Zhu Zhenghao memucat. Serangan ranah Senjun sebelumnya telah mendorongnya hingga batas kemampuannya, dan sekarang ia masih harus terus melawan pemimpin istana ilahi. Zhu Zhenghao berada di bawah tekanan yang luar biasa. Sial, Zhu Zhenghao mengutuk, menggunakan teknik rahasia yang diberikan Sang Dao untuk memulihkan sebagian besar kekuatan dengan paksa, dan sekali lagi bergabung dengan Xiao Fan dan Wu Jie dalam melawan pemimpin istana ilahi. Bunuh, bunuh, bunuh. Pemimpin istana ilahi dipenuhi kebencian yang tak terbatas. Di perselisihan, medan perang lainnya juga bergejolak. Awalnya, setelah melihat tubuh fisik pemimpin istana ilahi hancur, aura bawahan Wu Jie telah mencapai puncaknya, tetapi sekarang semuanya telah berubah drastis, dan hasilnya masih belum pasti. Duar, 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 duar. Sial, Pak Tua, masih bisa melancarkan serangan sebelumnya. Xiao Fan berkata sambil menggertakkan giginya. Tidak, sial apa yang kamu pikir kekuatan seperti itu bisa digunakan berkali-kali di sini? Zhu Zhenghao terengah-engah, wajahnya memerah. Sial, wajah Wu Jie pucat pasi. Senior, bagaimana caramu menahan serangan balik dari kontrak kuno? Beritahu aku caranya. Wu Jie mengirimkan suara ke Zhu Zhenghao. Ini baiklah, Zhu Zhenghao ragu sejenak, lalu memberitahu Duan Tian untuk melawan serangan balik kontrak kuno. Wu Jie menghembuskan napas, auranya meraung dan meledak, menyebabkan seluruh alam dewa gemetar. Sialan, kamu ranah Senjun, kamu juga ranah Senjun. Merasakan aura Wu Jie, wajah pemimpin istana ilahi berubah drastis, menampakkan ekspresi ngeri. Tahan dia, Xiao Fan. Wu Jie bisa membaca pikiran pemimpin istana ilahi. Mendengar kata-kata Wu Jie, Xiao Fan tertegun sejenak, lalu menggertakkan giginya dengan ganas dan sekali lagi menyerang pemimpin istana ilahi. Menggunakan teknik San Qi Huang dan klonnya muncul, beserta zirah emas dan ratusan hukum beresonansi. Sialan, enyahlah. Melihat Xiao Fan menyerangnya, pemimpin istana ilahi menjadi marah. Bajingan, bahkan jika aku mati, aku akan memastikan kamu mati terlebih dahulu. Zhu Zhenghao meraung dengan marah, memanfaatkan momen ketika Xiao Fan dan pemimpin istana ilahi sedang beradu untuk melancarkan serangan diam-diam. Bajingan, matilah. Zhu Zhenghao muncul di belakang pemimpin istana ilahi, penuh semangat. Kamu perhatian pemimpin istana ilahi sepenuhnya tertuju pada Xiao Fan, dia berhasil disergap oleh Zhu Zhenghao.
Su Zhenghao, kamu sedang mencari kematian. Setelah pemimpin istana ilahi menstabilkan tubuhnya, darah mengalir dari sebagian tubuhnya, ia memancarkan niat membunuh yang mengerikan dan jatuh ke dalam kegilaan. Bagus sekali, teriak Xiao Fan, terus tahan dia. Pada saat ini, Su Zhenghao berbalik dan melarikan diri. Xiao Fan, Su Zhenghao, jangan lari. Pemimpin istana ilahi murka. Sial. Xiao Fan mengejarnya dengan niat membunuh, sekali lagi menghalangi pemimpin istana ilahi dan melawannya. Duar pemimpin istana ilahi, yang dipenuhi dengan niat membunuh yang membara, sangat kuat. Xiao Fan memuntahkan darah, dan klon miliknya hancur berkeping-keping satu persatu. Sialan, Xiao Fan mengutuk, tak mengira Su Zhenghao akan begitu licik. Setelah membuat pemimpin istana ilahi marah, ia menghilang tanpa jejak. Jika Xiao Fan tidak menghentikan pemimpin istana ilahi, situasinya akan menjadi rumit. Sial, mata pemimpin istana ilahi tajam, ia memutuskan untuk merobek ruang dan berteleportasi. Xiao Fan buru-buru menyusul, tak sanggup membiarkan pemimpin istana ilahi pergi begitu saja. Xiao Fan dan pemimpin istana ilahi saling bertarung dengan sengit, aura mereka menggemparkan langit. Binatang kecil, kamu sedang mencari kematian. Pemimpin istana ilahi murka, hahaha, kiamat alam dewa telah tiba. Pada saat ini, Wu Jie meraung, ia telah mengumpulkan kekuatan ranah Senjun yang cukup, dan aura mengerikan yang mengalir di sekelilingnya. Mati, Wu Jie meraung, dan serangan ranah Senjun yang diarahkan dengan kuat ke pemimpin istana ilahi. Duar. Pukulan mengerikan itu menghancurkan segalanya di alam dewa, menuju pemimpin istana ilahi. Melihat ini, Xiao Fan segera menghindar, takut terkena dampaknya. Sialan, pemimpin istana ilahi murka, ia buru-buru mencoba pergi, tetapi serangan Wu Jie telah menguncinya dengan kuat, membuatnya mustahil untuk menghindar. Duar, aura yang mengejutkan dan mengerikan menyebar, dan kekuatan ranah Senjun mendidih. Serangan Wu Jie ini tidak lebih lemah dari serangan Su Zhenghao sebelumnya. Xiao Fan menghela napas lega. Melihat situasi saat ini, pemimpin istana ilahi telah terbunuh. Su Zhenghao, yang telah melarikan diri jauh, juga menghela napas lega, berteriak dengan gembira. Hahaha, dasar bajingan, kamu akhirnya mati, ya. Hahaha, beraninya kamu menangkap dan menyiksaku dengan kejam, sekarang kamu tahu akibatnya kan? Teriak Su Zhenghao dengan penuh semangat. Xiao Fan dan Wu Jie juga menghela napas lega. Saat berikutnya, niat membunuh dari kontrak kuno merasuki tubuh Wu Jie. Wu Jie buru-buru menggunakan metode rahasia Su Zhenghao untuk secara paksa menekan niat membunuh. Kalian semua pantas mati. Pada saat ini, sesosok yang hancur mengembun dari ruang yang telah menjadi ketiadaan oleh serangan ranah Senjun. Melihat ini, ekspresi Xiao Fan, Wu Jie, dan Su Zhenghao berubah drastis. Sial, kenapa kamu belum mati? Seru Su Zhenghao. Wajah Wu Jie pucat, dia telah menggunakan kekuatan ranah Senjun secara paksa, namun dia masih belum membasmi pemimpin istana ilahi. Ekspresi Xiao Fan muram. Wu Jie dan Su Zhenghao sudah berada di batas kemampuan mereka, dan jika mereka terus bertarung, situasi mereka akan mengerikan. Hehehe, hahaha, kalian memaksaku. Senyum pemimpin istana ilahi kejam, auranya melonjak, retakan muncul di dahi, dan simbol ilahi yang aneh muncul. Sialan, kamu gila. Kamu puncak ranah Wusheng, kamu benar-benar menggunakan dirimu sendiri sebagai tumbal untuk memanggil seseorang dari alam dewa abadi. Wu Jie tampak ngeri. Kalian semua harus mati. Aura mengerikan terpancar dari pemimpin istana ilahi yang telah jatuh ke dalam keadaan gila. Dia adalah puncak ranah Wusheng, seseorang dari alam dewa abadi yang dia undang pasti tidak akan sederhana. Kita harus pergi, jika tidak, maka kita akan berada dalam masalah besar. Wu Jie berbicara mendesak, wajahnya pucat. Bukan hanya Su Zhenghao yang ketakutan, tetapi kultivator ranah Wusheng lain yang mengikuti Wu Jie juga ketakutan, tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Xiao Fan,
Ayo pergi, raung Wu Jie. Tunggu, mungkin masih ada cara. Xiao Fan menggelengkan kepalanya, ekspresinya muram saat dia berspekulasi tentang sesuatu dalam ingatannya. Cara apa? Jangan buang-buang waktu, kalau tidak, nanti akan jadi masalah besar. Wu Jie berbicara dengan cemas, khawatir Xiao Fan akan bertindak gegabah. Tepat sekali, nak mati di sini tidak ada gunanya, cepat dan kabur. Su Zhenghao juga meraung. Tunggu, mungkin memang ada jalan. Xiao Fan membuka matanya, merasakan aura aneh di sekitar pemimpin istana ilahi. Semua yang disebut aura ilahi itu berkumpul. Aura ilahi adalah hal yang baik, tetapi karena kontrak kuno, aura ilahi tidak diizinkan muncul di seluruh langit dan bumi. Jadi, jika dia memiliki terlalu banyak aura ilahi di tubuhnya, Xiao Fan berkemah sambil melihat ke arah ruang yang telah berubah menjadi ketiadaan. Aura ilahi di sana tidak menghilang, melainkan mengalir ke ruang lain. Aku tahu, cepat serang, hancurkan semua ruang yang ada di sekitar, cepat. Raung Xiao Fan. Selama ruang di sekitar pemimpin istana ilahi dihancurkan, memungkinkan semua aura ilahi muncul di luar dan diserap oleh tubuhnya. Konsekuensinya tak terbayangkan. Xiao Fan segera menyerang dengan ratusan hukum, menyerang ruang di sekitar pemimpin istana ilahi, dengan tujuan mengubah segalanya menjadi ketiadaan. Mendengar kata-kata Xiao Fan, Su Zhenghao dan Wu Jie bertukar pandang. Meskipun mereka tidak tahu apa yang ingin Xiao Fan lakukan, mereka segera bertindak. Xiao Fan menyerang dengan panik, dan Su Zhenghao serta Wu Jie juga menyerang secara bersamaan. Ruang di sekitar pemimpin istana ilahi hancur berkeping-keping. Nak, apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang kamu percaya diri? Su Zhenghao berseru, kalau kita tidak pergi sekarang, begitu bajingan ini berhasil, masalahnya akan jadi rumit. Benar sekali, apakah kamu percaya diri? Wu Jie juga bertanya. Namun, Wu Jie dan Su Zhenghao tidak menghentikan tangan mereka dan terus menghancurkan. Jangan khawatir, aku yakin, kata Xiao Fan dengan suara dalam, menyerang tanpa ampun. Serangannya yang mengerikan menghancurkan semua ruang di dekat pemimpin istana ilahi. Su Zhenghao dan Wu Jie tidak bisa berkata apa-apa lagi. Jika memungkinkan, mereka juga tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Duar, 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 duar. Saat ini, pemimpin istana ilahi diselimuti oleh aura ilahi yang tak terhitung jumlahnya, dan kemauan serta kekuatan mencapai puncaknya. Namun kini alih-alih panik, pemimpin istana ilahi telah kehilangan akal sehatnya, justru sepenuhnya berkonsentrasi untuk memanggil seseorang dari alam dewa abadi untuk turun. Padatnya aura ilahi melonjak ke tubuh fisik dari pemimpin istana ilahi. Pada saat ini, bahkan Su Zhenghao dan Wen Jie petunjuk melihatnya. Mereka juga memahami maksud Xiao Fan. Ia ingin faktor-faktor aneh tersebut memasuki tubuh pemimpin istana ilahi. Meskipun mereka tidak tahu efek apa yang akan ditimbulkan oleh terlalu banyak faktor aneh pada pemimpin istana ilahi, melakukan ini sekarang jelas tidak salah. Tak lama kemudian, simbol ilahi di dahi pemimpin istana ilahi muncul sepenuhnya. Simbol ilahi ini adalah sebuah simbol hitam. Sesaat kemudian, pemimpin istana ilahi perlahan membuka matanya, yang dipenuhi cahaya hitam mengerikan. Aku turun juga. Pemimpin istana ilahi berbicara perlahan, dan energi kekacauan mengalir deras di sekitar tubuhnya. Aura yang dipancarkannya sangat dahsyat, lebih dari 10 kali lipat kekuatan pemimpin istana ilahi asli. Merasakan aura mengerikan ini, ekspresi Su Zhenghao, Wu Jie, dan Xiao Fan berubah drastis. Pemimpin istana ilahi telah berhasil mengundang seseorang dari alam dewa abadi, menggunakan dirinya sendiri sebagai media. Jika rencana Xiao Fan bermasalah, mereka tidak akan bisa lolos dari bencana hari ini. Semut, gemetarlah, rasakan ketakutan pemimpin istana ilahi berbicara perlahan. Tubuhnya benar-benar hitam, dan energi kekacauan yang mengerikan akan menenggelamkan seluruh dunia. Aura ini, sial, bocah, apa ini benar-benar bisa berhasil? Su Zhenghao melihat ke arah Xiao Fan dan meraung.
Xiao Fan tak bersuara, ia menatap pemimpin istana ilahi dalam diam, merasakan gelombang aura ilahi di dalam tubuhnya. Aura ilahi dalam tubuhnya telah mencapai batas dan akan segera mendapatkan balasan serangan. Rasakan sakitnya, biarkan kegelapan turun ke dunia, kata pemimpin istana ilahi dingin. Namun, sesaat kemudian krak, di luar tubuh yang hitam dari pemimpin istana ilahi, gumpalan aura api yang mengandung aura kontrak kuno muncul. Api kontrak kuno ini juga pernah muncul di Zhu Zhenghao dan Wu Jie sebelumnya, tetapi api tersebut telah dipadamkan secara paksa oleh keduanya menggunakan teknik rahasia. Kini, api ini muncul kembali, tetapi berada di luar tubuh pemimpin istana ilahi. Ini aura kontrak kuno. Melihat api muncul di tubuhnya, ekspresi pemimpin istana ilahi berubah drastis. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku jelas-jelas mengendalikan auraku, seharusnya tidak memicu kontrak kuno, kenapa ini terjadi? Duar. Detik berikutnya, kobaran api kontrak kuno membakar, menyelimuti pemimpin istana ilahi. Energi kekacauan yang mengerikan dan dahsyat, pada saat itu, lenyap tak berbekas di hadapan kobaran api kontrak kuno. Kenapa bagaimana ini bisa terjadi? Pemimpin istana ilahi meraung marah, tubuh dan darahnya mulai menghilang, dan simbol ilahi di dahinya kehilangan kilaunya. Melihat pemandangan ini, Zhu Zhenghao, Wu Jie, dan Xiao Fan semuanya menghela napas lega. Nak, apa yang terjadi? Zhu Zhenghao menatap Xiao Fan dengan ekspresi terkejut. Hehehe, akui dirimu bajingan tua, dan aku akan memberitahumu, Xiao Fan berkata dengan ringan. Zhu Zhenghao, pemimpin istana ilahi masih meraung. Orang ini adalah kehendak seseorang dari alam dewa abadi. Ia menggunakan berbagai cara dengan panik, tetapi ia tidak mampu menahan api kontrak kuno, dan akhirnya hilang sepenuhnya di antara langit dan bumi. Terlebih lagi, bukan hanya kehendak seseorang dari alam dewa abadi yang terbakar menjadi abu, tetapi tubuh pemimpin istana ilahi juga lenyap. Dapat dikatakan bahwa pemimpin istana ilahi mengorbankan dirinya sendiri, tetapi hasilnya adalah dia mengorbankan dirinya sendiri untuk hal yang sia-sia. Di tengah suasana, semua orang yang menyaksikan pemandangan ini mengubah ekspresi mereka secara dramatis. Hahaha, pemimpin istana ilahi sudah mati, dia sudah mati. Bagus, pemimpin istana ilahi sudah mati, jadi alam dewa adalah wilayah kita sekarang. Bunuh pemimpin istana ilahi sudah mati, klan dewa hanyalah ayam dan domba. Bawahan Wu Jie semuanya luar biasa bersemangat dan bertarung dengan lebih bersemangat lagi, sedangkan semua anggota klan dewa, ketika mereka melihat pemimpin istana ilahi terbakar menjadi abu, ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Ini bagaimana ini bisa terjadi? Pemimpin, tidak bagus. Setelah kehilangan pemimpin istana ilahi, klan dewa saat ini seperti sekelompok ayam dan domba, sama sekali tidak mampu menahan serangan para ahli bawahan Wu Jie. Mereka telah kehilangan nyali, dan kini moral mereka merosot. Mereka tak punya tenaga lagi untuk melawan Ham. Ayo lakukan. Wu Jie menghela nafas, meminum pil dalam jumlah besar untuk menstabilkan lukanya sementara, dan bersiap memberikan pukulan mematikan pada klan dewa. Setelah pertempuran ini, klan dewa akan dihancurkan sepenuhnya. Baiklah. Xiao Fan mengangguk. Baiklah. Zhu Zhenghao menggertakkan giginya dengan keras, dan dia juga setuju. Selanjutnya, Xiao Fan, Wu Jie, dan Zhu Zhenghao bergabung dengan medan perang surgawi lainnya dan mulai membantu menekan beberapa anggota klan dewa. Tidak bagus, lari, kabur. Basmi mereka semua, raung Wu Jie, sambil mengeluarkan puluhan ribu kompas. Semua kompas ini telah dipersiapkan dengan cermat oleh Wu Jie sebelumnya. Tujuan kompas-kompas ini adalah untuk segel kepada alam dewa. Selama pertempuran besar berikutnya, mencegah anggota klan dewa melarikan diri. Aura mengerikan bergetar saat kompas Wu Jie mengeluarkan langit dan bumi yang tersegel, memotong rute pelarian bagi anggota klan dewa. Ini apa yang harus kita lakukan? Brengsek, bertarung sampai mati.
Karena jalan mundur mereka terputus, berbagai anggota klan dewa tidak punya pilihan lain selain bertarung sampai mati. Bunuh-bunuh mereka semua. Raung Wujie memimpin para ahli bawahannya dalam pembantaian klan dewa. Duar, 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 duar. Bahkan anggota alam dewa dengan simbol ilahi di dahi mereka kini telah menjadi kabut darah. Brengsek Ark. Beberapa kultivator ranah Wusheng klan dewa membuat keputusan yang sama seperti pemimpin istana ilahi, menggunakan tubuh mereka sebagai media untuk memanggil seseorang dari alam dewa abadi untuk turun. Duar, duar, duar. Namun, Su Zhenghao dan Wu Jie telah menyaksikan metode Xiao Fan dalam menangani pemimpin istana ilahi. Saat melihat beberapa kultivator ranah Wusheng mengundang seseorang dari alam dewa abadi, mereka segera memerintahkan bawahan mereka untuk menghancurkan ruang di sekitar, membiarkan aura ilahi yang besar mengalir ke dalam tubuh orang-orang itu. Duar, 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 duar. Anggota klan dewa tumbang satu persatu, kehilangan nyawa dan perlawanan mereka di depan Wu Jie dan yang lainnya. Xiao Fan menghela nafas. Bagus Wu Jie dan Su Zhenghao juga gembira, wajah mereka menunjukkan kegembiraan. Bunuh-bunuh semua bajingan klan dewa. Wu Jie meraung, dan para mereka memulai serangan terakhir. Semuanya berpencar dan masuki semua alam kecil dan sedang dari klan dewa. Bunuh semua makhluk klan dewa, jangan tinggalkan satu pun. Wu Jie mengangkat tangannya dan memerintahkan bawahannya untuk bertindak serempak. Semua bawahan menerima perintah mereka, satu persatu meninggalkan tempat itu untuk memasuki berbagai alam kecil klan dewa dan memulai pembantaian. Berbagai alam kecil dan sedang klan dewa kini dipenuhi dengan darah yang melonjak. Seorang kultivator ranah Wusheng saja bisa menghabisi alam kecil dan sedang yang tak terhitung jumlahnya, dan di bawah kekuatan kultivator ranah Wusheng, berbagai alam kecil dan sedang dari klan dewa tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Mereka bahkan tidak tahu apa yang terjadi, mengapa mereka mati secara misterius di sini. Fu Senior, apakah darahnya sudah cukup? Wu Jie menghela nafas dan menatap Su Zhenghao di sana. Hampir, jika mengorbankan semua anggota klan dewa ini tidak cukup maka tidak ada yang bisa dilakukan, kata Su Zhenghao perlahan. Kalau begitu, senior, tolong hubungi kontrak kuno, kata Wu Jie dengan suara berat. Baiklah. Su Zhenghao mengangguk, menghela nafas, membentuk segel tangan. Dan beberapa tetes esensi darah muncul di dahi. Saat berikutnya, alam dewa terbalik, dan retakan tersembunyi di dalam alam dewa muncul. Itu benar, kontrak kuno selalu tersembunyi di dalam alam dewa. Orang-orang alam dewa tidak akan pernah mengira bahwa kontrak kuno disembunyikan di sini. Faktanya, alasan Su Zhenghao ditangkap oleh klan dewa sebelumnya adalah karena dia diam-diam mendekati klan dewa untuk memeriksa kontrak kuno. Itulah sebabnya dia jatuh ke dalam perangkap mereka. Ini adalah kontrak kuno. Xiao Fan juga tercengang saat melihat kontrak kuno. Dari kontrak kuno, Xiao Fan merasakan aura yang kuat. Begitu juga dengan Wu Jie, merasakan darahnya mendidih. Sebuah kertas emas besar muncul, diukir dengan karakter kuno yang padat, memancarkan kekuatan suci tertinggi. Sekadar melihatnya saja membuat seseorang merasakan rasa hormat yang mendalam. Benar sekali. Su Zhenghao mengangguk penuh kemenangan, melirik Xiao Fan yang tercengang, lalu berkata dengan acuh tak acuh, "Nak, belum pernah melihatnya sebelumnya." Aku sudah, kata Xiao Fan dengan tenang. Kapan kamu pernah melihatnya? Mendengar kata-kata Xiao Fan, Su Zhenghao tercengang. Sekarang, kata Xiao Fan dengan tenang. Su Zhenghao. Melihat ini, Wu Jie buru-buru berkata, baiklah, urusan utama itu penting, jangan berdebat. Mendengar kata-kata Wu Jie, Xiao Fan dan Su Zhenghao menjadi diam dan tidak melanjutkan berbicara. Pada saat ini, kontrak kuno emas perlahan muncul, auranya menerangi seluruh alam dewa, dan bahkan bersinar melampaui seluruh langit dan bumi. Aku serahkan sisanya padamu. Su Zhenghao menatap Wu Jie. Wu Jie mengangguk. Baiklah. Dengan mengatakan itu,
Wu Jie mengeluarkan esensi darah klan dewa yang telah dibunuh di medan perang sebelumnya dan memercikkannya ke seluruh tanah. Kemudian, Wu Jie membentuk segel tangan, memanggil ratusan formasi besar di sekitar tubuhnya, dan mulai menyerap esensi darah klan dewa dari berbagai alam kecil dan sedang dari klan dewa. Tak ada setetes pun esensi darah klan dewa yang tersisa, semuanya berubah menjadi lautan darah, berkumpul di depan Wu Jie. Lautan darah yang berubah, terbentuk dari esensi darah klan dewa, memancarkan aura yang menakutkan. Tidak lama kemudian, beberapa bawahan Wu Jie kembali satu demi satu, dan mereka semua tercengang dengan apa yang mereka lihat. Ini kontrak kuno. Aku tak pernah membayangkan seumur hidupku, aku benar-benar bisa menyaksikan kontrak itu dengan mata kepalaku sendiri. Sangat kuat hanya dengan melihatnya. Aku bisa merasakan kekuatan yang begitu dahsyat. Sekelompok kultivator ranah Wusheng merasakan aura yang membuat jantung berdebar kencang dari kontrak kuno, seolah-olah kontrak kuno bisa menghancurkan mereka kapan saja. Krak, 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 bangkit. Wu Jie meraung, dan esensi darah klan dewa yang melonjak mengalir deras menuju kontrak kuno. Esensi darah ini mendidih, dan saat mencapai sekitar kontrak kuno, semuanya berubah menjadi kabut darah, mengubahnya menjadi ketiadaan. Melihat ini, Wu Jie segera mengeluarkan ribuan cincin penyimpanan dan menuangkan semua harta karun langit dan bumi di dalamnya. Semua harta karun langit dan bumi melayang ke udara dan ditelan seluruhnya oleh kontrak kuno. Ini adalah metode yang dipikirkan Wu Jie dan Zhu Zhenghao sebelumnya, menggunakan esensi darah klan dewa untuk menstimulasi kontrak kuno, dan kemudian menggunakan harta karun langit dan bumi untuk memperpanjang waktu kontrak kuno. Jika semuanya berjalan lancar, waktu kontrak kuno dapat diperpanjang dari 3.000 tahun menjadi sekitar 10.000 tahun. Senior, sudah selesai. Wu Jie menghela nafas, dahinya dipenuhi keringat dingin. Hampir aku bisa merasakan peningkatan kekuatan kontrak. Seharusnya tidak ada masalah lagi setelah ini. Zhu Zhenghao berkata perlahan. Baiklah. Wu Jie mengangguk, hatinya merasa lega. 10.000 tahun, lebih baik daripada tidak. Para bawahan Wu Jie juga secara kolektif menghela napas lega, perpanjang kontrak kuno berhasil, dan mereka akan aman selama 10.000 tahun ke depan. Meskipun masih ada keputusasaan dan tidak ada cara untuk melawan alam dewa abadi, setidaknya mereka punya waktu 10.000 tahun untuk berpikir. Pertempuran ini adalah kemenangan besar. Wu Jie menatap bawahannya dan tertawa keras. Semua orang juga kegirangan, beberapa bahkan dengan gembira melepas topeng mereka, memperlihatkan wajah mereka yang sebenarnya. Dengan hancurnya klan dewa, seluruh langit dan bumi akan menjadi milik mereka mulai sekarang. Tentu saja, tindakan mereka juga benar-benar membuat alam dewa murka, dan ketika orang-orang dari alam dewa abadi turun nanti, hasil yang mereka alami sudah bisa dibayangkan. Orang-orang dari alam dewa abadi pasti akan melakukan pembantaian brutal terhadap mereka. Pada saat itu, tidak akan ada ruang untuk bertahan hidup di seluruh langit dan bumi. Tetapi mereka telah menang, dan ini adalah kemenangan bagi seluruh langit dan bumi. Setidaknya untuk saat ini Xiao Fan menghela napas dan bergumam, 10.000 tahun. Awalnya, Xiao Fan mengira ia hanya mempunyai waktu 3.000 tahun, dan ia merasakan banyak tekanan, tetapi jika ia mempunyai waktu 10.000 tahun, Xiao Fan merasa itu sudah cukup. Setelah itu, dia bisa diam-diam pergi ke alam dewa abadi dan memiliki 10.000 tahun untuk tumbuh. Ayo pergi. Wu Jie menghela napas, dan setelah memimpin orang-orangnya membersihkan alam dewa, dia membawa semua orang pergi. Sejak saat itu, klan dewa menghilang sepenuhnya. Di luar, melihat celah ruang muncul di luar medan perang surgawi klan dewa, semua penonton terbelalak dan tercengang. Karena orang-orang yang muncul semuanya adalah orang-orang Wu Jie. Setelah mereka muncul, mereka tidak terburu-buru melarikan diri, melainkan tampak tenang. Ini membuktikan bahwa Wu Jie dan kelompoknya menang. Ini, mungkinkah orang-orang itu menang? Mustahil. Omong kosong, coba pikirkan, jika mereka tidak menang apakah mereka berani bersikap setenang itu?
Ini memang. Tapi coba lihat, bukankah beberapa dari mereka terlihat familiar? Di luar medan perang surgawi klan dewa, para penonton berbicara satu demi satu, semuanya sangat terkejut. Setelah Wu Jie dan yang lainnya muncul, mereka tidak terburu-buru untuk pergi. Wu Jie melangkah beberapa langkah dan berdiri di atas galaksi, sambil berkata dengan acuh tak acuh, klan dewa telah dimusnahkan, kontrak kuno aman tunggu dengan tenang alam dewa abadi turun, dan setelah itu akan terjadi pertarungan tanpa akhir melawan mereka. Begitu kata-kata itu keluar, suasana di sekitarnya meledak dengan suara gemuruh. Klan dewa benar-benar telah dimusnahkan. Tidak mungkin, bukankah klan dewa sangat kuat? Kenapa bisa dimusnahkan? Semua kultivator ranah Wusheng yang mendengar kata-kata Wu Jie menganga, tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Hehehe, itu benar, kata Wu Jie acuh tak acuh. Dia sangat puas dengan reaksi semua orang. Sebenarnya, sebelum operasi ini, Wu Jie tidak menyangka akan berjalan semulus itu, bahkan bisa membasmi pemimpin istana ilahi. Awalnya ia hanya berencana mengumpulkan darah klan dewa secukupnya, lalu mencari cara untuk melarutkan kontrak kuno secara diam-diam agar lebih kuat, tetapi berkat Xiao Fan, mereka berhasil membasmi pemimpin istana ilahi. Setelah itu, seluruh langit dan bumi tidak punya pilihan selain bersiap untuk perang. Awalnya, beberapa kultivator ranah Wusheng di seluruh langit dan bumi yang mengetahui kebenaran masih ingin berhubungan dengan klan dewa, sambil menunggu orang-orang dari alam dewa abadi turun di masa mendatang, sehingga alam mereka masing-masing dapat terhindar dari bencana. Namun sekarang, mereka tidak memiliki kesempatan ini. Perkataan Wu Jie sangat mengejutkan, membuat para penonton terdiam dalam waktu lama, pikiran mereka sangat terguncang. Baiklah, ayo pergi. Wu Jie memandang Xiao Fan, Su Zhenghao, dan yang lainnya, lalu membuka ruang dan meninggalkan tempat itu. Setelah Wu Jie dan yang lainnya pergi, semua orang bergerak, menyelinap ke klan dewa. Melihat pemandangan di dalam klan dewa, mereka semua tercengang, ini sangat tragis. Ya ampun, energi darahnya begitu deras. Klan dewa benar-benar musnah. Mereka yang melihat keadaan tragis klan dewa semuanya tersentak, kekuatan besar yang telah ada di seluruh langit dan bumi selama bertahun-tahun kini hancur total. Masalah ini dengan cepat menyebar ke seluruh langit dan bumi. Suatu kekuatan misterius memusnahkan alam dewa, dan tak ada yang selamat. Setelah masalah ini menyebar, seluruh langit dan bumi mengalami gempa besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini bagaimana ini mungkin? Siapa orang-orang itu? Klan dewa telah dimusnahkan. Bagaimana mereka melakukannya? Siapa Wu Jie? Semua yang menerima berita itu tercengang, satu demi satu, terkejut tak terkira. Pada saat yang sama, nama besar Xiao Fan bergema sekali lagi. Mengenai siapa Wu Jie itu, tidak banyak orang di seluruh langit dan bumi yang tahu, tetapi Xiao Fan terkenal. Para kultivator ranah Wusheng lainnya mengenakan topeng untuk menutupi wajah mereka, hanya Xiao Fan yang muncul dengan wajah aslinya. Ini Xiao Fan, dia benar-benar mengerikan. Klan dewa menyinggungnya, lihat klan dewa sekarang. Benar kan, Xiao Fan ini terlalu ganas, dia langsung memusnahkan klan dewa. Bukan hanya klan dewa, lihat alam lain yang menyinggung Xiao Fan, adakah satu saja yang berakhir baik? Ya pemimpin istana Phoenix Langit, aku penasaran bagaimana keadaannya sekarang. Xiao Fan terkenal dalam seluruh langit dan bumi, contoh utama seseorang yang melakukan segala macam kejahatan. Dapat dikatakan bahwa reputasi buruk Xiao Fan sekali lagi telah menyegarkan pemahaman semua orang. Mulai sekarang aku tidak berani memprovokasi Xiao Fan, gumam tua yang telah tinggal di seluruh langit dan bumi selama ratusan ribu tahun. Sebelumnya, ketika Xiao Fan mengambil harta karun kekacauan, dia diam-diam mencari Xiao Fan, tetapi tidak menemukannya. Sekarang, dia mulai takut terhadap Xiao Fan dan memutuskan untuk tidak memprovokasinya lagi. Hahaha Xiao Fan, kamu hebat. Bagaimana kamu tahu kalau terlalu banyak faktor aneh akan menyebabkan klan dewa mendapat serangan balasan dari kontrak kuno? Kuan Xing tertawa terbahak-bahak,
menghampiri Xiao Fan dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Di aula besar, meskipun semua orang mengalami cedera, mereka tidak dapat menahan kegembiraan di hati mereka saat ini. Mereka semua memandang ke arah Xiao Fan, melemparkan pandangan ingin tahu. Ya, bagaimana kamu tahu? Xiao Fan, beritahu kami. Yang lain juga angkat bicara, penasaran bagaimana Xiao Fan tahu bahwa penggunaan faktor aneh dapat menyebabkan kekuatan klan dewa menderita serangan balasan. Aku tiba-tiba memikirkannya, kata Xiao Fan dengan acuh tak acuh. Pemahaman tentang aura ilahi diberitahukan kepada Xiao Fan oleh diagram bintang. Xiao Fan memperkirakan bahwa Wu Jie juga tahu, tetapi belum terpikir untuk menggunakan aura ilahi untuk menyerang klan dewa. Mendengar kata-kata Xiao Fan, semua orang tertawa, dan tidak ada yang bertanya lebih lanjut. Bahkan Su Zhenghao tidak banyak bicara. Pada saat ini, Su Zhenghao merasa Xiao Fan cukup enak dipandang. Jika bukan karena Xiao Fan, tindakan mereka kali ini pasti gagal. Nak, kamu hebat. Kamu memiliki sedikit sifat aku waktu muda, Su Zhenghao berkata perlahan, sambil melihat ke arah Xiao Fan. Xiao Fan, kamu benar-benar tidak bisa diam, kata Xiao Fan sambil menggelengkan kepalanya tanpa bisa berkata apa-apa. Nak, aku memujimu sedikit, namun kamu masih berbicara kepadaku seperti itu, kamu sudah keterlaluan. Su Zhenghao meraung, sangat marah pada Xiao Fan. Hehehe, kenapa aku keterlaluan? Pak Tua, apa kamu lupa? Waktu kita melawan pemimpin istana ilahi bersama, bagaimana caramu mengutukku? Xiao Fan mengangkat alis dan mencibir. Su Zhenghao tidak menyangka ingatan Xiao Fan begitu bagus, masih ingat bagaimana dia mengutuknya sebelumnya. Itu semua sudah berlalu, mengerti? Kata Su Zhenghao tanpa ekspresi. Setelah pertarungan hebat, Su Zhenghao jelas tahu dia tidak bisa mengalahkan Xiao Fan sekarang, jadi dia tidak berencana untuk terus bersikap lancang. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.